Oke, resep kali ini kita akan membuat milk bread ya. Tapi nanti saya akan coba buat seperti roti tawar ya. Roti tawar banyak jenisnya. Yang akan kita coba hari ini adalah roti tawar terbuka. Ya, jadi nanti roti tawarnya tidak ke cover ya. Oke, seperti biasa ya, kalau kalian selalu ingat di kelas ya, kami selalu mengajarkan kalau nimbang bahan itu modelnya seperti ini ya, selalu disisihkan atau dilihatkan ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengingatkan kita apa aja bahan yang mungkin tertinggal ya, sehingga kita bisa lihat fisiknya apa aja. Ini sini kan ada, kita pakai hard flour ya, pakai cakar kembar emas dari Bogasari, ada sugar, ada yeast, ada milk powder ya. Kita tuang ke mixer bowl ya, kita tuang semua saja ya. Kita nyalakan mixernya. Oke, bahan kering kita aduk ya. Biasakan kalau kita ngaduk bahan kering dengan speed yang rendah dulu ya. Kenapa? Ya kita tahu sendiri, biar tidak mabul ya. Bahasa Jawanya seperti itu ya. Setelah kita kurang lebih kecampur telur sama fresh milk ya, karena memang namanya aja milk bun, berarti kandungan susunya lebih banyak ya. Telur sama fresh milk saya campur jadi satu ya, untuk mempermudah proses mencampurnya. Satu lagi kita aduk sampai seperti biasa ya, sampai semua bahan kering tercampur dengan bahan basahnya ya. Kita tunggu aja sampai semuanya tercampur. Oke, lanjut ya. Kalau kita perhatikan, coba saya sedikit zoom gitu ya di adonannya. Lihat di adonannya sudah mulai halus ya. Seperti biasa berapa banyak air yang kita pakai di awal ya, selalu saya ingatkan lebih antara 90 sampai 80 volumenya kita tambahkan dulu. Nah, setelah adonan mulai tercampur rata, baru kita lihat konsistensinya, perlu ditambahkan cairan lagi atau tidak ya. Kalau kita perhatikan di adonan di video kan, ini sudah halus ya, kita tambahkan ya, kita tambahkan lemaknya ya. Saya pakai margarin ya sama salt. Tambahkan saja semua di bagian. Oke, kalau sudah kita tambahkan seperti biasa, kita lanjutkan ngaduk lagi. Kecepatan yang pertama kita pakai yang speed dulu ya, biar semua bagian lemak itu tercampur. Nanti pelan-pelan kalau sudah mulai kecampur, kita baru naikkan speednya lagi ya. Kita kerjakan lagi, kita tunggu sampai adonan ini kalis ya. Seperti biasa, kalian udah tahu harusnya seperti apa itu, nanti saya akan lihatkan lagi. Kita cek lagi ya. Kita lihat lagi apakah sudah elastis atau belum. Tapi kalau kita lihat dari adonannya, semakin lama kan dia semakin halus ya. Saya coba tunjukin di kamera ya. Sudah mulai ya, seperti ini ya, seperti sudah transparan.
cuma kurang sedikit lagi aja, paling kemungkinan sekitar 3-5 menitan adonan sudah selesai ya. Lanjutkan aduk lagi, nanti kita tinggal selesai. Baik, sudah sekitar 30-an menit ya, bisa kita perhatikan di video ya, adonannya sudah cukup mengembang ya. Setelah itu ya, saya akan bagi adonan ini menjadi 4 bagian ya. Untuk resepnya nanti silakan dicek di e-booknya. Terus ini saya tidak pakai loyang roti tawar ya, saya pakai loyang biasa saja. Jadi nanti resepnya saya akan sesuaikan ya. Jadi resepnya yang di kalian punya nanti pun juga akan disesuaikan kembali ya. Jadi tidak akan sama dengan apa yang saya kerjakan, maksudnya seperti itu ya. Saya akan timbang dulu. Ya, kurang lebih beradonannya sekitar 80-an. Oke ya, setelah saya timbang ya, adonannya saya akan buat panjang ya. Saya akan buat panjang-panjang karena nanti saya akan roll di mana, di loaf-nya ya. Jadi saya mau buat panjang seperti ini karena ini nanti masih akan tetap saya fermentasi lagi. Jadi masih akan ada satu kali lagi proses fermentasi ya di sini atau intermediate yang kedua ya. Baru nanti saya akan final fermentasinya di terakhir, yaitu di dalam oven ya. Kalau kita pegang adonannya juga harusnya tidak masalah gitu ya. Cukup bagus adonannya, kan terlihat dari mengembangnya itu juga kelihatan bagus juga dari adonannya ya, jadi harusnya masih oke ya. Oke, 4 coba terlihat jelas di video ya. Oke, seperti ini sudah ada 4 bagian ya. Setelah ini tetap saya akan fermentasi kembali ya. Oke, kita tunggu lagi kurang lebih 30 menitan ya. Baik, lanjut ya. Setelah difermentasi kurang lebih 30 menit ya. Semoga terlihat di video gitu ya, adonannya di samping kanan ya, di kamera ya. Setelah itu ya, adonan yang sudah kita fermentasi tadi ya, kita rounding ya, pakai rolling pin gitu ya. Selalu biasakan ya, lapisan yang ada di bagian luar itu akan tetap posisinya selalu berada di atas ya. Jadi dia akan selalu posisinya tetap di atas ya. Itu mesti kita rounding ya. Pastikan pada waktu kita bentuk ini ya, lebarnya sama ya, dan kita mencetnya apa istilahnya gitu ya, waktu kita menekannya itu padat. Nah ini ya, semoga terlihat di video ya. Kita lakukan untuk semua adonan ya. Kita rounding ya, kita tipiskan adonannya ya. Kita putar lagi ya. Pastikan juga lebarnya persis ya, sehingga waktu kita roll begini ya, itu
dia bisa mengcover semua bagian. Nah, ini ya. Ini buka lagi, tekan lagi. Nih. Ya, nih pastikan semua bagiannya terlapis, terlihat ya, rata seperti ini. Nah ya, roll. Pada waktu kita nge-roll pun kita harus tekan ya, supaya tidak banyak pori-pori yang besar pada waktu nanti kita fermentasikan ya. Sorry sebentar, ada suara alarm ya. Sama, saya bagi jadi 4 ya adonannya, biar nanti pada waktu di oven itu lebih menarik ya, makanya saya coba bagi jadi 4 adonannya. Roll aja ya. Oke, kalau sudah ya, terlihat harusnya di video loyangnya. Kita susun ya. Selalu biasakan lipatan yang ini ujungnya ya, itu selalu ada di bawah ya, sama yang lipatannya selalu ada di bawah. Ini juga sama, saya taruh di bawah, sama taruh di bawah ya. Kasih jarak ya, bukan terlihat ya, kasih jarak gitu ya. Ini ada jaraknya, saya kasih, anggap aja saya kasih jarak satu jari gitu ya, satu jari gini ya. Kenapa? Karena dia pasti akan mengembang ya. Saya akan fermentasi di karena proses saya di rumah, mungkin fermentasi akan sedikit lama, mungkin sekitar 1 jaman ya. Saya biasanya saya taruh di dalam oven yang tidak saya nyalakan ya. Kita tunggu aja prosesnya kurang lebih 1 jam ke depan. Oke. Sudah mengembang ya, sudah cukup, jangan terlalu tinggi gitu ya. Habis itu saya oles dengan, saya pakai fresh milk ya, jadi saya tidak pakai egg yolk untuk washnya, tapi saya pakai fresh milk aja ya. Habis itu sebelum kita siapkan ini, pastikan juga kita udah siapkan ovennya. Kalau saya dengan model model tus gini, saya lebih suka itu kalau ovennya itu saya suhunya bedakan antara api atas dengan api yang di bawah ya, tingginya kurang lebih seperti ini. Jadi ovennya saya pakai dengan suhu sekitar 160-70 yang atas, yang bawahnya saya lebih tinggikan karena kan bawah ada loyangnya, sehingga lebih saya berusaha untuk lebih matang, lebih cepat matangnya di bagian bawah juga. Jadi suhunya memang sengaja saya tidak samakan atas sama di bawah ya. Kita akan oven kurang lebih mungkin sekitar 25-30 menit ya, nanti kita cross check hasilnya seperti apa. Yuk. Oke, kita cek lagi ya, harusnya sudah matang ya, samping-sampingnya sudah cukup bagus ya. Kita keluarkan ya. Saya lebih suka kalau roti itu kalau sudah baru keluar ya, saya oles dengan butter ya, biar warnanya ini lebih bagus dan bisa memperbaiki teksturnya ya. Nih ya, produk kita udah jadi untuk resep yang kali ini ya. Nanti saya akan tunjukin seratnya pada waktu saya potong. Oke, bye ya. Hasilnya ya, milk bread ya, nih cukup oke, warna juga tidak cukup bagus juga ya. Nah, oke, tunggu dingin, nanti saya akan tunjukin hasilnya.